ini begitu amat sangat penting untuk diri kita. Karena untuk apa seseorang dia itu ahli ilmu, dia alim, dia cerdas, dia pintar, dia menguasai berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya, tanpa dibarengi, tanpa didasari dengan akhlak, maka ilmu tersebut tidak akan sama sekali membawa manfaat untuk dirinya. Maka tidaklah berarti seseorang yang dia alim, dia paham tentang ilmu-ilmu agama, dia pintar ngomongnya, dia pintar bicara, pintar bisnisnya dan segala macam lainnya, tanpa didasari, tanpa dibarengi dengan akhlak, maka apa yang dia punya tersebut tidak akan sama sekali berguna untuk dirinya. Begitu juga apalah arti seseorang yang dia hartanya banyak, melimpah ruah, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi manakala dia setiap harinya tidak mempunyai akhlak yang baik, dia kepada orang lain selalu menghina, melecehkan, mencaci maki, bahkan memfitnah, maka orang tersebut apa yang dia punya selama ini yang diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat tersebut tidak membawa nikmat, tidak membawa manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang manfaat, kita ingin menjadi orang yang dihargai oleh orang lain, kita ingin dihormati oleh orang lain, maka jadilah orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Maka jadilah orang yang senantiasa memperbaharui dirinya untuk setidaknya sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin. Maka beliau-beliau semua ketika dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, maka barang tentu pasti para ulama kita mempunyai akhlak yang karimah, mempunyai akhlak yang senantiasa ada di jalannya Allah dan ada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita merasa rendah diri, merasa diri kita ini tidak berguna, merasa diri kita ini hina. Jangan sampai merasa diri kita seperti itu. Yang pasti, yang penting, ketika kita mempunyai akhlakul karimah, kita mempunyai hubungan yang baik, yang bagus dengan Allah, dengan Rasulullah, juga dengan manusia, maka insya Allah Allah akan memuliakan kepada kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Andai kata ketika kita sudah ada di jalannya Allah, kita jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, jauhi larangan Allah, jauhi larangan Rasulullah, kita berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, hatta orang lain memusuhi kepada kita, hatta orang lain senantiasa menghina kepada kita, selagi kita ada di jalan kebenaran, maka jangan sampai merasa diri kita ini hina. Karena tidak ada yang patut disesali di dalam diri kita selama kita mempunyai akhlakul karimah. Maka kitab ini setidaknya banyak, mulai dari awal hingga sekarang, begitu banyak akhlak, adab yang dicontohkan oleh para ulama salafun saleh. Maka jangan sampai ketika kita sudah khatam umpama kitab apapun itu, jangan merasa diri kita ini sudah pintar. Jangan merasa diri kita ini tidak perlu guru lagi. Jangan merasa diri kita ini tidak perlu syekh lagi. Jangan merasa diri kita ini tidak perlu habib lagi. Karena semakin orang berilmu, semakin akhlaknya baik, semakin akhlaknya bagus, maka sudah barang tentu orang tersebut akan selalu mempunyai sifat tawadu.
Jadi orang-orang yang alim, para ulama salafun saleh itu tidak pernah merasa dirinya itu orang alim, tidak pernah merasa dirinya itu orang hebat, enggak pernah. Justru akan selalu menjatuhkan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Bahkan kadangkala di akhir zaman sekarang banyak orang-orang yang gila hormat, yang ingin dihormat, ingin dihargai, ingin dicintai, duduk dicium tangan. Banyak orang-orang sekarang begitu. Dia itu hanya mencari pandangan manusia. Dia itu hanya mencari kehormatan dari manusia, tidak pernah mencari pandangan Allah, tidak pernah mencari pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh merugi orang yang sedemikian rupa ketika dia mencari pandangan manusia. Maka kita selama hidup di dunia ini, niatkan di dalam diri kita, introspeksi di dalam diri kita, yang selama ini kita kerjakan, yang selama ini kita perbuat, apakah sudah betul-betul karena Allah? Yang kita ini selama ini mencari ilmu ke majelis A, B, C, D, apakah sudah betul niat kita itu semata-mata hanya untuk Allah? Apa betul selama ini kita mencari ilmu ke majelis A, B, C, D, ke majelis Syekh A, B, C, D, ke majelis Habib A, B, C, D, apakah sudah betul niat kita ini semata-mata hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk mensyiarkan agamanya Allah? Maka kalau kita mencari ilmu, kita sering duduk dengan para alimul ulama, hanya sebatas dekatnya itu hanya ingin mencari popularitas, hanya ingin mencari penghargaan dari orang lain. Oh si fulan itu karena dekatnya dengan Habib A, oh mesti dihormati. Oh karena si fulan itu dekat dengan Syekh A, kudu dihormati. Kalau nggak dihormati nanti dia marah, kalau nggak dihargai nanti dia marah. Maka ketika orang yang demikian niatnya sudah tidak baik, niatnya sudah salah, maka jangan harap apa yang dia dapatkan selama ini baik dari para alimul ulama tidak akan sedikit pun membawa manfaat dampak yang baik untuk diri. Maka mari kita luruskan niat kita, luruskan azam kita, datangnya kita ke majelis manapun itu semata-mata hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk mencari keridhaannya Allah. Maka apalah guna kita rajin ngaji, tapi yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi yang dicari hanya ridhonya manusia. Oh kalau saya ngaji nanti pasti saya dipuji oleh si fulan, kalau saya ngaji ke majelis anu pasti saya akan dipuji oleh si fulan. Berapa banyak orang-orang yang demikian. Maka luruskan niat kita, jauhi niat-niat yang jelek, kembali niat kita lurus semata-mata hanya untuk Allah. Maka ketika niat kita hanya untuk Allah, segala apapun keinginan, hajat, doa kita insya Allah akan dengan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin.